Berabad-abad lamanya, Romawi mendapatkan gelar negara terkuat di darat dan di laut. Mengalahkan Romawi adalah sebuah kemustahilan. Namun, mitos itu hancur berantakan sejak munculnya Islam dari tanah Arab, dibawa oleh orang-orang gurun yang secara logika mustahil untuk dapat mengalahkan Romawi. Tetapi dalam Islam tidak mengenal kata mustahil. Setelah kekalahan pasukan Romawi di pertempuran Yarmuk, Heraklius, raja Romawi, meninggalkan Antioquia menuju Konstantinopel dan memusatkan kekuatannya di sana. Konstantinopel adalah sebuah benteng yang sangat kuat. Berabad-abad tembok pertahanannya tak bisa ditembus. Di balik tembok itulah Heraklius memerintah sisa-sisa negara Romawi yang masih ia kuasai dan mencoba merebut kembali kekuasaannya dari kaum muslimin. Namun usaha itu selalu gagal. Bahkan upayanya untuk membangun pasukan darat seperti dahulu lagi hanya mimpi yang tidak pernah terjadi. Kekalahan di medan Yarmuk benar-benar membuat pasukan darat Romawi hancur secara total. Masih ada satu kesempatan bagi Heraklius untuk mengalahkan pasukan Islam, yaitu melalui jalur laut. Orang-orang Arab sendiri mungkin masih sangat udik dan katrok dengan lautan, dan itu adalah kelemahan mereka. Benarlah prediksi Heraklius. Beberapa kali pasukan Romawi meluncurkan serangan di daerah-daerah pantai dan pelabuhan-pelabuhan Islam, dan orang-orang Islam tidak mampu menahan serangan itu. Melihat celah kelemahan Islam ini, Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Syams, menuliskan surat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu agar membentuk armada laut Islam. Namun, Umar menolak dengan alasan orang-orang Arab tidak terbiasa dengan laut. Setelah Khalifah Umar radhiyallahu anhu wafat dan digantikan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Muawiyah kembali mengusulkan untuk membentuk armada laut Islam. Mengingat serangan mendadak armada laut Romawi selalu menjadi ancaman yang sulit untuk diantisipasi, kecuali Islam memiliki armada laut sendiri yang mampu melawan armada laut Romawi. Setelah menimbang dengan matang dan melihat maslahatnya yang sangat vital, Utsman pun menyetujui usulan dari Muawiyah radhiyallahu anhu. Setelah mendapatkan persetujuan dari Khalifah Utsman radhiyallahu anhu, Muawiyah radhiyallahu anhu langsung membangun armada laut seperti yang ia inginkan selama ini. Ia tidak mengambil ahli kapal dari luar daerahnya. Ia mengambil tenaga dan ahli kapal dari Syams, terutama orang-orang dari bangsa Kopti dan para penduduk pantai Levan yang berdarah Punikia. Adalah orang-orang yang ahli membuat perahu. Mereka beramai-ramai bersedia untuk membantu menyediakan kapal untuk kaum muslimin. Akhirnya, pada tahun 28 Hijriah atau 648 Masehi, umat Islam berhasil membangun kekuatan armada laut dan industri kapal perang yang berpusat di Acre dan Alexandria. Sejak saat itu, umat Islam mulai melakukan perlawanan terhadap armada laut Bizantium yang telah lama menguasai Laut Tengah. Umat Islam mulai menyerang daerah Siprus, Kreta, Sisilia, Malta, dan Sardinia. Melihat bangkitnya armada laut Islam ini, pasukan laut Romawi memblokade pasokan kayu dari Anatolia bagi industri perkapalan kaum muslimin. Mereka berusaha membendung laju industri perkapalan kaum muslimin yang mulai menampakkan garangnya di lautan. Jika kaum muslimin mempunyai kekuatan tempur laut yang mumpuni, maka akan sulit bagi Romawi untuk merebut kembali daerah-daerah kekuasaan mereka dahulu dari kaum muslimin. Melihat pergerakan pasukan Romawi yang berusaha membendung armada laut Islam, maka pecahlah sebuah pertempuran besar, bahkan terbesar di Laut Tengah masa itu, yang lebih dikenal dengan Perang Zatus Sawari di daerah bernama Lycia. Pasukan Romawi berkekuatan 500-700 kapal dipimpin oleh Konstantin II, putra Kaisar Heraklius, dan kaum muslimin berkekuatan 200 kapal dipimpin oleh Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Beliau adalah wali kota Mesir pada saat itu. Pasukan Islam pun bertolak dari Syam menuju medan tempur dengan membawa pasukan terbaik dan ahli selam terbaik mereka.
Perang Dhatus Sawari ini disebut-sebut sebagai perang Yarmuk yang terjadi di laut, atau perang Yarmuk versi laut. Bukan sekedar jumlah dan perlengkapan saja, tetapi juga ukuran kapal kaum muslimin jauh lebih kecil dari ukuran kapal pasukan Romawi. Dalam hal pengalaman pertempuran laut, armada laut kaum muslimin bisa dibilang masih berumuran bayi yang melawan orang dewasa. Secara fisik, armada laut Romawi jauh lebih unggul dari armada laut umat Islam yang baru berumur benih jagung. Ketika kedua pasukan itu bertemu, banyak dari kaum muslimin yang takjub dengan jumlah pasukan Romawi dengan jumlah mereka yang sangat banyak dan hampir-hampir membuat nyali mereka ciut. Namun, pengalaman mereka di medan Yarmuk mengingatkan mereka bahwa jumlah dan senjata bukanlah penentu kemenangan. Secara fisik, pasukan Romawi terlihat besar dan hebat, namun dalam hati mereka diselimuti rasa takut dan cemas akan kematian. Tujuan mereka berperang hanyalah sekedar untuk mempertahankan keegoisan dan status mereka sebagai negara terkuat dan pasukan terhebat. Mereka mengejar kemenangan dan harta dunia untuk memuaskan nafsu mereka. Sedangkan kaum muslimin, mereka berperang demi agama dan keagungan Tuhan mereka. Bagi kaum muslimin, peperangan yang diniatkan untuk membela agama Allah akan selalu berakhir dengan kemenangan. Kalau mereka gugur, mereka mendapatkan syurga. Kalau mereka menang, mereka akan mendapatkan kemuliaan dalam Islam. Allahu Akbar. Awalnya, kaum muslimin mengalami kesulitan untuk melawan pasukan Romawi dengan jumlah mereka yang sangat besar. Namun, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh menunjukkan kepemimpinannya dengan sangat hebat. Ia tak gentar dan tak menyerah dengan kondisi apapun. Melihat sang admiral kaum muslimin yang sangat gagah perkasa berani melawan pasukan Romawi, kaum muslimin pun kembali memiliki semangat. Keadaan pun berbalik. Melihat kaum muslimin yang tidak takut akan kematian itu menghantam pasukan Romawi garis depan, semangat pasukan Romawi dan mental mereka turun secara drastis. Seolah-olah kematian telah mengepung mereka. Mereka melawan hanya akan mati konyol. Mereka ingin menyerah, namun mereka masih enggan. Mereka ingin kabur, tapi tak ada jalan keluar dari laut. Pada akhirnya, mereka dihancurkan seperti pasukan Yarmuk dihancurkan. Pasukan Islam berhasil membunuh komandan laut mereka dan menghancurkan lebih dari setengah pasukan mereka. Jenderal tertinggi mereka, Konstantin II, berhasil lolos dan kembali ke Konstantinopel bersama sisa-sisa pasukan mereka dengan kekalahan telak. Dan kaum muslimin kembali dengan kemenangan yang sangat besar.